Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan ya, yang belum kenal, nama saya Andika Faisal Lukman. Saya biasa dipanggil Faiz, kadang Andika, kadang Ais. Nah, kenapa adanya ada tiga nih? Sebenarnya ada satu lagi sih, itu Faisal. Cuma kalau Faisal itu jarang ya. Kalau saya itu di sini di daerah saya dikenalnya Faiz. Kalau buat yang baru kenal, biasanya itu Andika. Dan Ais nih, ini adalah panggilan mama saya. Jadi mama saya kalau manggil itu Ais, yang ketiga ini Ais. Jadi ada Faiz, ada Andika, ada Ais. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini terserah bebas kalian mau manggilnya apa. Mau Faiz kayak umumnya di sini kayak gini, di daerah saya di Babakan, di Galgamba, di Coringin, Faiz dikenalnya ya. Kemudian ada juga Andika, biasanya anak-anak perkuliahan, dan juga Ais itu kayak mama saya, terserah kalian mau manggil apa. Tapi saran saya Faiz saja ya, biar umum. Faiz pakai F, oke? Ya. Dan ini adalah video pertama saya. Jujur saya ini nggak tahu mau ngomong apa ya. Dan saya sadar karena saya ini punya kelemahan dalam berbicara, dimana saya itu kalau berbicara suka belibet. Bukan karena nggak didengerin waktu kecil ya, kan katanya ada yang bilang tuh kalau orang yang belibet itu katanya waktu kecil tuh nggak pernah didengerin sama orang tuanya. Enggak, mama saya, papa saya itu sangat sangat sayang kepada saya dan saya selalu didengarkan mereka. Nah, mungkin karena kenapa belibet ya, karena faktor genetik. Dan yang kedua karena saya itu memang orangnya malas ngomong ya, malas berdebat gitu, malas ngomong dan suka diem, lebih suka dengerin gitu sih ya. Ya bisa dibilang introvert katanya mah. Tapi inget ya, antara introvert dengan antisosial itu beda. Jadi kalau introvert itu memang dia tuh lebih suka menyendiri. Menyendirinya itu untuk mengecas apa ya, untuk agar energinya tuh balik gitu. Ibaratnya kita lagi main keluar, nah itu tuh kalau seorang introvert itu dia itu energinya ngerasa terkuras banyak gitu. Nah, dengan bagaimana cara ngisinya dia, dengan cara sendiri gitu. Nah, tapi dengan antisosial itu beda antara introvert dengan antisosial. Introvert belum tentu antisosial. Nah, saya juga memang introvert, tapi saya juga suka bersama-sama dengan siapapun gitu, suka main. Saya juga nggak tertutup juga. Saya suka bermajlisan, saya suka ngobrol, saya suka main ke ke teman, ke kampus, ke teman-teman dulu gitu, maksudnya ke rumahnya gitu lah. Saya nggak se-introvert itu. Jadi kadang banyak yang orang salah paham gitu ya antara introvert dengan extrovert. Jadi maksudnya introvert itu gini, introvert itu orang yang kalau nih introvert itu adalah orang yang cara memulihkan energinya dengan cara sendiri gitu. Sedangkan extrovert dia itu memulihkan energinya itu dengan cara bersama-sama orang, dengan banyakan orang. Nah, jadi seorang extrovert itu ketika sedang banyak orang, sedang rame-rame, dia itu malah energinya malah menambah gitu. Jadi ini hanya soal bagaimana seorang tipe introvert dan extrovert ini mengisi energinya gitu. Adapun tengah-tengahnya itu kan ada introvert dan extrovert ya. Nah, itu satunya itu antisosial. Jadi mau introvert ataupun extrovert itu ya kita nggak bisa tahu dia apakah antisosial apa enggak. Jadi ada introvert tapi dia tuh nggak antisosial gitu. Dia tuh tetap suka berkomunikasi, suka mengobrol, suka bermain, suka keluar. Nggak selamanya introvert itu di dalam kamar gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya yang rasakan sendiri itu. Jadi introvert itu adalah hanya sebuah, bisa dibilang itu tuh adalah cara mengisi energinya gitu. Dengan cara misalkan ya, introvert ini habis main kan, karena introvert kan belum tentu antisosial ya. Mereka itu suka banget keluar ngobrol, tapi ketika mereka ngobrol di luar, nah dia tuh ngerasa energi gue nih habis gitu. Nah, dengan cara apa mengisinya? Dengan cara sendiri. Itu caranya.
Jadi jangan samakan antara introvert dengan antisosial, itu beda. Karena introvert belum tentu antisosial, dan saya termasuk introvert, dan saya suka keluar, suka main, suka ngobrol sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, sama anak-anak, sama yang seumuran, sama mbak-mbak gitu. Saya suka ngobrol, saya suka komunikasi gitu. Jadi memang hanya meluruskan saja ya, antara introvert, extrovert, dan antisosial itu berbeda. Ya, selanjutnya adalah saya mungkin kedepannya akan membaca buku ini buku Pengadaan Hukum untuk mahasiswa dan umum. Jadi buat kalian yang nggak kuliah bisa banget ini, karena ini untuk umum. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk meningkatkan skill berbicara saya, karena saya memahami kelemahan saya ini lemah dalam berbicara, dalam berkomunikasi saya masih lemah, dan saya terus ingin meningkatkan artikulasi, ya bisa dibilang artikulasi, kemudian cara berbicara di misalkan basa basi lah gitu, basa basi misalkan kita mau negosiasi bisnis apa atau apa gitu, kita kan harus pinter nih yang namanya ngomong gitu tuh, harus bisa meyakinkan klien atau apa gitu, seperti itu. Nah, saya itu tujuannya seperti itu bikin video ini. Ini adalah video pertama saya tanggal 15 Januari 2026. Dan sebetulnya ini adalah bukan kali pertama saya bikin video ya, tapi mungkin konsepnya hanya berbeda. Saya dari dulu suka bikin video 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, sampai 2025 saya masih bikin video. Videonya itu video kabar sholawat. Nah, buat kalian yang penasaran nih videonya kayak apa, bisa dilihat nih namanya nih. Ya gitu, Andika Faisal Lukman. Oke, subscribe ya, biarlah itu jadi histori saya dulu gitu. Saya suka nyanyi emang gitu. Jadi buat kalian yang pengen duet bareng saya, boleh komen di bawah nanti, atau bisa main ke rumah yang tahu rumahnya, balik kita bicarakan nantilah yang mau duet gitu. Jadi untuk sekarang saya mau memfokuskan kepada konten belajar ngomong ya, apapun itu gitu, belajar ngomong, belajar komunikasi. Karena di usiaku yang sekarang nih, saya kan usia 24 nih, saya menyadari bahwa komunikasi, berbicara itu sangatlah penting. Dimana gini, misalkan kerja di suatu tempat ya, misalkan jadi kasir, itu kan harus pintar ngomong. Nah, walaupun ada nih pekerjaan yang di belakang, misalkan di gudang atau di staff apapun itu ya kan, mereka memang tidak langsung berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya, tapi tetap itu komunikasi tetap ada dengan bosnya, dengan HRD, dengan misalkan di kampus itu dengan kaprodi, dengan direktur gitu ya, itu tetap ada kita komunikasi tersebut tuh. Tadi kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi, karena komunikasi adalah jembatan bagi sebuah hubungan kerjasama apapun itu, ada komunikasi ya, itu adalah komunikasi itu penting. Kedepannya saya akan membaca buku ini mungkin satu paragraf, kemudian saya akan mencoba menjelaskan sedikit, lalu baca lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Perkenalannya mungkin cukup, atau masih ada yang perlu ditanyakan, nanti boleh komen saja di bawah ya. Nanti saya akan buatkan ke video berikutnya jika ada yang komen ini juga ya. Lanjut, kita mulai dari bab 1. Apa itu hukum? Pengertian hukum sejak dulu hingga sekarang masih menemui banyak perdebatan. Seorang sosiolog Belanda, Van Apeldoorn, mengatakan jika hukum sangatlah sulit didefinisikan, sampai ia mengilustrasikan jika untuk mencari pengertian hukum sama saja dengan mencari pengertian sebuah gunung. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang digambarkan Subekti dan Jitro Sobidio, bahwa hukum merupakan suatu paham yang memiliki banyak sekali seginya dan sudut pandang hukum begitu luas sehingga tidak ada satu definisi yang bisa menjelaskan secara lengkap dan sempurna apa itu hukum. Nah,
Menurut Van Apeldoorn ini, jadi hukum itu ya diilustrasikan sebagai sebuah gunung. Jadi tidak ada tuh yang bisa mendefinisikan secara lengkap. Jadi pasti berbeda-beda antara pendapat tokoh si A, si B, dan seterusnya gitu. Oke. Lanjut. Nah, pemikiran Van Apeldoorn yang menyamakan pencarian pengertian hukum sama halnya dengan mencari pengertian gunung. Pada kenyataannya memiliki perbedaan yang amat mencolok. Secara visual, hukum sangatlah sulit untuk dilihat bagaimana bentuk, rupa, atau wujudnya. Sedangkan gunung sebaliknya. Gunung dapat dilihat secara kasat mata dari gunung strukturnya yang tinggi, curam, dan berukuran besar. Bentar. Nah, gini, jadi ada sebuah konflik yang mungkin ada yang setuju atau gimana, karena pemikiran Van Apeldoorn itu mengatakan gunung itu, hukum itu adalah diibaratkan sebuah gunung, diilustrasikannya. Namun secara ini kan kalau hukum itu kan nggak bisa dilihat gitu dengan kasat mata. Tapi kalau gunung itu bisa dilihat curamnya seperti apa, tingginya seperti apa, ukurannya, besarnya itu bisa dilihat. Jadi sangat berbeda. Hukum itu bisa dilihat, hukum itu tidak bisa dilihat, gunung bisa gitu. Ya. Lanjut. Melalui perbandingan dua hal tersebut, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa akan dijumpai dua kelompok manusia yang mempunyai pandangan berbeda terhadap hukum. Nah, ada dua nih nanti nih. Pertama, ada kelompok onwik-dilik, kelompok yang memandang hukum sama dengan undang-undang. Jadi, bagi onwik-dilik, hukum tidak lain merupakan deretan pasal-pasal yang tertulis dalam undang-undang. Pandangan ini juga dikenal sebagai pandangan legisme karena terlalu mengagungkan undang-undang. Kedua, the man in the street, atau orang yang melihat hukum sebagai sesuatu yang konkret, sehingga mereka menyatakan jika hukum berupa gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara bersamaan Van Apeldoorn mempunyai pandangan lain tentang hukum. Ia beranggapan bahwa hukum adalah masyarakat itu sendiri. Jika ditinjau dari pergaulan hidup, dua kelompokan di atas dibuat hanya untuk pegangan sementara bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu hukum. Nah, jadi yang saya pahami itu ada dua kelompok nih. Kelompok yang pertama itu bilang bahwasanya hukum itu adalah ya undang-undang, pasal-pasal. Jadi kelompok pertama ini sangat mengagungkan perundang-undangan gitulah bisa dibilang. Dan kelompok kedua mengatakan ya hukum adalah masyarakat itu sendiri gitu. Contohnya gini, masyarakat itu sendiri itu adalah seorang pejabat memberikan perintah kepada masyarakat ya gitulah. Misalkan menyuruh untuk membereskan trotoar untuk pejalan kaki gitu ya, untuk pedagang yang ada di trotoar itu dibereskan. Nah, itu namanya hukum. Itu. Jadi hukum adalah masyarakat itu sendiri yang menjalankan itu hukumnya gitu. Ya, kalau belum jelas nanti kita baca lagi ya. Lihat kondisi tersebut, seorang filsuf bernama Immanuel Kant mengingatkan jika sampai saat ini pengertian hukum masih terus dicari. Pernyataan Kant tersebut diperkuat dengan pendapat yang diungkapkan Hazarin bahwa ahli hukum di seluruh dunia hingga saat ini belum memperoleh kata sepakat. Nah, ini kata yang tadi tuh. Jadi hukum itu pasti berbeda-beda definisinya, tidak ada kata sepakat tuh terkait definisi hukum itu. Meskipun demikian, menurut Hazarin, maaf saya ulang. Menurut Hazairi, isi hukum setidaknya harus memuat 3 perkara, yaitu kewenangan, kewajiban, beserta hak imbalannya, dan larangan. Kok 3 ada 4 ya? Kewenangan, kewajiban beserta hak imbalannya, dan larangan. Begitu juga dengan Sudirman Kartohajiprojo yang mengatakan bahwa hukum selalu ada ketidaksesuaian pendapat. Nah, jadi gini nih, yang menurut filsuf ini, seorang filsuf bernama Immanuel Kant itu mengatakan bahwa hukum itu memang suka
berbeda-beda pendapat gitu ya, jadi nggak ada kata sepakat tentang definisinya karena pasti berbeda. Dan yang penting itu hukum itu ada memuat 3 perkara. Yang pertama kewajiban, kemudian yang pertama kewenangan, kewajiban beserta hak imbalannya, dan ada larangan. Nah itu yang terpenting dalam unsur hukum. Kemudian Suharjo Kartodiprojo juga mengatakan bahwasanya hukum itu selalu ada ketidaksesuaian pendapat gitu. Jadi ini adalah memperkuat perkataan kan seorang filsuf ini nih, Immanuel Kant. Jadi memperkuat, hanya argumen perkuat. Oke. Selanjutnya John Austin, seorang ahli filsafat Inggris, mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari mereka pemegang kekuasaan tertinggi atau dari pemegang kedaulatan. Menurutnya hukum adalah sesuatu yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Hampir sama dengan pendapat John Austin, Sokijo Notomojo menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat yang semakin maju seperti sekarang ini tidak cukup jika hanya diatur oleh adat kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu, kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dalam tatanan suatu masyarakat atau negara membutuhkan aturan yang dibuat secara tertulis atau dikenal sebagai hukum. Menurut perspektif Utrecht, melalui hukum inilah masyarakat diberi batasan. Ia mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat guna menjaga ketertiban masyarakat itu sendiri. Jadi gini, bersama dengan pendapat John Austin ya, Sokijo Notomojo ini mungkin definisi yang cukup lengkap ya. Jadi hukum adalah peraturan undang-undang gitu ya, yang isinya itu mengatur perilaku masyarakat. Jadi karena gini, menurutnya itu kelompok masyarakat itu tidak bisa hidup dengan adat kebiasaannya zaman dulu gitu. Misalkan zaman dulunya kayak gini, maka masyarakat sekarang harus mengikuti dari nenek moyangnya, enggak. Jadi supaya negara itu tertib ya, bukan negara aja sih ya, kadang suatu daerah itu tertib harus ada aturan supaya kompak gitu dalam satu hukum yang dinamakan itu namanya undang-undang. Jadi peraturan untuk manusia, dibuat oleh manusia untuk kemaslahatan masyarakat agar menjaga ketertiban itu ya. Situ kami ya. Jadi untuk mengatur hidup sebetulnya hukum itu ya. Suka aneh enggak sih kita diberikan undang-undang, kadang saya suka mikir kita dibuatkan undang-undang, aturan, namun kadang masyarakat itu sendiri yang melanggarnya ya. Saya suka aneh juga kadang masyarakat seperti itu. Lanjut, M.H. Tirta Titratmijaja mendefinisikan hukum adalah semua aturan norma yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya seseorang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda atau sebagainya. Nah, make it cancel nih. Ini adalah M.H. Tirta Mijaja itu mendefinisikan hukum sebagai aturan ya, atau bahasanya sanksi. Jadi intinya buat seseorang yang tidak mentaati hukum itu, ya dia itu akan mendapatkan denda, larangan, bahkan di sini ditulis bahwasanya kehilangan kemerdekaannya gitu. Jadi bisa tidak dianggap dalam negaranya. Misalkan negara ini punya aturan apa ya aturannya, contoh misalkan saya jadi presiden, barang siapa yang membuang sampah di sungai dan ada seseorang yang melaporkannya, minimal 2 orang saksi, dia akan dikeluarkan dari negara saya, misalkan gitu ya, saya bikin aturan kayak gitu. Nah itu kalau orang tersebut melanggar, nah dia tuh ya akan mendapatkan denda mungkin ya, kalau nggak pengen keluar dari Indonesia, mungkin ya maksudnya misalkan negara Indonesia harus denda,
kemudian ya itu kehilangan kemerdekaannya, dia sudah tidak dianggap di negaranya gitu. Kemudian Freud mendefinisikan bahwa hukum yang berlaku mengatur tata tertib suatu masyarakat harus didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Kemudian S.M. Amin merumuskan bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan hukum yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum dan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan. Sama sih, ini Freud juga intinya hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan ya gitu ya, yang isinya ada sanksi, kemudian apa tadi? Sama sih, norma dan sanksi, kemudian yang mengatur agar tertib lah gitu intinya. Kemudian JCT Simorangkir dan W Sastro Pranoto menjelaskan definisi hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa. Nah, ini dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan berupa hukuman tertentu. Nah, kalau ini tadi bisa dibilang bisa kita berbicara sanksi, bicara larangan. Nah, kalau di sini itu JCT Simorangkir itu dan W Sastro Pranoto bahwasanya hukum itu adalah berisi paksaan gitu. Ya, kita walaupun nggak suka dengan peraturan, misalkan peraturan tadi ya, kayak misalkan saya jadi presiden tidak boleh buang sampah di sungai, kamu walaupun suka buang sampah di sungai, kamu harus mentaati peraturannya walaupun kamu suka membuang sampah gitu loh, apa enggak? Jadi suka nggak suka kamu harus mentaati peraturan tersebut karena kamu adalah masyarakat ya gitu, masyarakat yang harus mengikuti peraturan di daerah tersebut, di negara tersebut. Lewat pengertian yang ada dapat diketahui jika hukum memiliki berbagai pengertian berdasarkan pendapat para ahli, dan hingga saat ini para ahli tidak pernah menyepakati satu pengertian pasti mengenai hukum. Pendapat yang lama ini ada mengandung unsur saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Apa nih? Oh ya, jadi intinya pengertian yang tadi tuh ada yang hukum itu ada 3 unsur: kewenangan, kewajiban, larangan, kemudian sanksi apa gitu. Itu beberapa definisi tersebut ya itu disatukan untuk melengkapi gitu. Jadi antara pendapat ini bukan salah, tapi pendapat A, pendapat B, pendapat C itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Jadi untuk menggunakan definisi hukum gitu ya. Kemudian meskipun demikian, hukum di masyarakat umumnya diartikan dari 2 sudut pandang. Pertama, hukum diartikan sebagai hak. Sudut pandang ini mengarah kepada pengaturan moral dan berbagai bahasa asing, berbagai bahasa, dan sering disebut dengan istilah right, ius, droit, drito, ereko. Kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang. Oke. Hukum di sini lebih mengarah pada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang dikenal dengan istilah law, lex, grace, legi, ley. Jadi itu hukum itu masyarakat pada umumnya itu ada 2, ada hak, ada apa tadi kedua mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, ya berarti pejabat gitu. Kemudian hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum dalam arti luas mencakup pengertian norma-norma aturan dalam praktik yang tidak tertulis. Lebih luas lagi, hukum juga mencakup pengertian lembaga atau institusi yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penerapan serta penghakiman terhadap perbuatan melanggar aturan. Jadi kalau definisi yang singkatnya gini, dalam arti seperti itu, hukum adalah peraturan-peraturan yang ditulis, yang dituangkan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang gitu. Yang lebih luas lagi yaitu mencakup pengertian institusi, proses pembuatan, pelaksanaan gitu. Itu lebih luas lagi lembaganya. Dan perbuatan maksudnya adalah
tentang penerapan serta penghakiman terhadap perbuatan melanggar aturan, seperti itu. Tapi yang lebih singkat sih tadi ya, yang lebih enak dipahami adalah hukum adalah dalam arti sempit seperangkat aturan ya yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Seperangkat nih, ini buat kalian semua ya, buat yang nonton ini atau mungkin sudah tahu, mungkin bisa didengarkan saja ya, atau mungkin ada penjelasan saya yang salah, mungkin nanti bisa di komen ya. Jadi hukum dalam arti sempit itu adalah seperangkat aturan yang ditulis dalam dokumen tertulis yang bisa disebut dengan peraturan perundang-undangan ya, yang dibuat oleh siapa? Oleh pejabat yang berwenang. Untuk apa? Untuk ketertiban, untuk keamanan, untuk kemaslahatan ya, seperti itu. Ada hak, kemudian ya itu puas ya, udah cukup segitu aja sih. Jadi adalah hukum adalah seperangkat peraturan yang ditulis dalam dokumen yang dituang dalam undang-undang, seperti itu. Maaf ya kalau penjelasan ini agak belibet, saya masih belajar juga. Segala aspek perilaku manusia, lanjut ya. Segala aspek perilaku manusia dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan norma aturan yang tercakup dalam pengertian budaya hukum juga merupakan elemen-elemen yang berkaitan erat dengan pengertian hukum. Penting. Lanjut, konsep hukum menurut Sutanjo Wijosubroto dibagi menjadi 5 nih. Ada 5. Pertama, hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent, tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum alam atau bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. 2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum in abstracto, abstrak, pada waktu tertentu, di wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplit suatu sumber kekuasaan politik tertentu dan berlegitimasi atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. 3. Hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim in decreto dalam bentuk konkret ketika sedang menjalankan proses peradilan dan merupakan bagian dari upaya hakim menyelesaikan kasus atau perkara yang berkemungkinan juga berlaku sebagai presiden contoh untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. Kan hukumnya jadi harus tegas ya. 4. Hukum sebagai institusional 4. Hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan, ketertiban, dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku baru. 5. Hukum sebagai makna simbolik yang termanifestikan dan dapat dilihat dari aksi-aksi serta interaksi masyarakat. Nah, jadi saya singkatnya gini, hukum itu ada juga yang berlaku di wilayah A misalkan, tapi tidak berlaku di wilayah B. Jadi hukum itu bisa kita lihat dengan di mana peraturan itu dibuat, untuk siapa, dan untuk di daerah mana. Kita tidak bisa samakan dengan peraturan di Aceh dengan peraturan di Cirebon, nggak bisa. Kita nggak bisa samakan itu. Di Aceh kan masih saya dengar tuh ada cambuk ya, ada cambuk, kemudian ada rajam ya, masih berlaku ya katanya ya, nggak tahu juga sih. Nah, kita nggak bisa diterapkan di Cirebon karena itu memang bukan peraturannya dan tidak bisa. Jadi hukum itu berlaku pada suatu daerah tertentu, seperti itu intinya. Itu yang kedua ya, sekian seperti itu. Lanjut ya, masih saya akan berbicara sampai 1 jam ya, kurang lebih. Lanjut ya, konsep 1, 2, dan 3 yang disebutkan di atas ialah konsep normatif atau dogmatif. Konsep tersebut merupakan norma yang identik dengan nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan ius constituendum sebagai norma yang nyata telah terwujud sebagai hukum positif, sedangkan konsep 4 dan 5 merupakan konsep hukum nomologik. Dalam konsep nomologik, hukum tidak dikonsepsi sebagai aturan rules, tetapi sebagai regularities, sesuatu yang umum yang terjaga di alam pengalaman dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sin era et studio.
Singkatnya, hukum didefinisikan sebagai perilaku manusia yang secara aktual telah atau akan terpola secara empiris. Nah, lanjut ya. Hukum memiliki dua ciri ini menurut Kansil 1889. Pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Jadi bisa dinamakan hukum itu, yang pertama itu ada perintah atau larangan, dan yang kedua perintah tersebut itu ditaati oleh masyarakat. Kalau ada sebuah hukum yang dilanggar oleh masyarakat, ya bisa dibilang itu bukan hukum, karena menurut Kansil ya, ini adalah perintah dan atau larangan itu harus ditaati setiap orang, seperti itu. Jadi bukan semua sebatas tertulis gitu ya, tapi harus juga ditaati. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum mencakup berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang satu dengan orang lain melalui peraturan perundang-undangan, peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaidah hukum. Bagi barang siapa yang sengaja melanggar kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Yang tadi bisa dibilang orang yang melanggar hukum itu akan mendapatkan sanksi yang secara sengaja gitu ya. Kemudian adapun unsur hukum menurut CNC Kansil sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi peraturan itu selalu diatur ya, apa ya, di Indonesia itu peraturan itu di manusia itu tingkah lakunya itu diatur, pergaulan itu diatur. Kemudian kedua, peraturan tersebut diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, yang pertama itu tadi tingkah laku manusia, hukum kan peraturan manusia yang mengatur pergaulan masyarakat. Unsur yang kedua, di hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib gitu. Jadi bukan hanya kita nggak, nih sedangkan saya ini masyarakat biasa, saya nggak bisa membuat hukum yang tadi misalkan membuang sampah akan dikeluarkan dari negaranya, itu nggak bisa kalau saya masyarakat biasa. Jadi harus dibuat oleh pihak atau badan-badan yang resmi dan berwajib. Nah, yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, dan yang keempat, pelanggaran tersebut itu sanksinya itu tegas. Kalau ada hukum ya, kemudian sanksinya nggak tegas, ya gimana masyarakat akan melanggarnya gitu. Hukum apa ya yang berlaku? Oh gini, misalkan hukum membunuh, misalkan membunuh itu maksudnya kan hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana membunuh itu hanya sebatas membayar denda, otomatis hukum tersebut tidak akan berjalan dengan lancar gitu loh. Jadi harus diantara salah satunya adalah denda, itu harus ada hukum yang membuat jerak, di penjara, bukan hanya didenda, di penjara. Bahkan ketika hukumnya itu terlalu berat, bisa saja orang tersebut dibunuh lagi, dihukum mati. Tapi yang saya pahami hukum mati adalah di penjara sesuai dengan umurnya ya, gitu ya. Kalau dihukum sampai dipancung gitu katanya, saya pernah dengar itu di Indonesia itu nggak bisa, karena ada yang bilang kalau kematian itu adalah takdir, kita nggak bisa memberikan takdir itu ya. Pokoknya kita kan bukan di daerah, bukan negara negara apa namanya, kita kan negara ini loh, apa sih, republik apa demokrasi. Oh ya, kita kan demokrasi gitu, kita nggak bisa memberikan peraturan seperti itu karena bukan sistemnya, bukan kerajaan gitu ya. Demokrasi kan memang nggak bisa memberikan hukuman seperti di Aceh juga. Kalau sebetulnya saya salut deh kalau sama Aceh itu, kalau bisa memberikan kayak hukuman dari sini itu rajam atau gimana gitu, bisa menyamakan dengan hukum di Arab ya, itu hebat banget. Karena ya memang sulit, dimana
kadang informasi yang diberikan itu kadang nggak akurat, dan takutnya itu misalkan ada sebuah kasus apa gitu kan, kita kan harus ada saksi. Nah saksi itu kan kadang kita nggak tahu nih dia itu infonya akurat atau enggak. Itu kan kita nggak bisa ini nih, nggak bisa menang apa namanya, bertanggung jawab nih apakah ini benar apa enggak. Tuh. Ya ini hanya berbicara ini sih, enggak mungkin kalau ada yang salah bisa diluruskan ya. Mungkin maksudnya adalah hukum ini tadi bersifat memaksa ya, kemudian peraturan tegas gitu ya, seperti itulah artinya. Kalau melihat Indonesia, kita bisa dibilang ya hukum di Indonesia seperti itu. Saya nggak berani bilang apa-apa tentang Indonesia, takut ada yang ini salah ngomong karena ilmu saya belum cukup. Takut saya salah mengartikan, salah ngomong, jadi saya mungkin masih banyak belajar hal. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang sebelumnya kurang nggak jelas gitu ya, atau apapun itu. Karena ini adalah video pertama saya, ya saya ulangi ya, ini adalah video pertama saya belajar bikin video, belajar ngomong. Apapun yang saya ngomongin sebenarnya mungkin banyak yang nggak pentingnya gitu ya, dan saya harap jangan terlalu fokus pada isinya. Mungkin ya saya hanya ingin berbagi sedikit, mungkin akan memotivasi ya, semoga ya buat yang masih umumnya kayak saya masih belibet bisa memotivasi, dan buat yang sudah lancar atau yang sudah mahir dalam berbicara mungkin bisa saya belajar. Masih 30 menitan ya, lanjut ya. 37 atau 30 berapa nih, lanjut. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Oleh karena itu, eksistensi hukum digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aturan dan setiap orang tidak melakukan perbuatan dengan sekehendaknya hati. Sementara itu, sifat memaksa artinya tidak akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada siapapun. Akan sanksi tegas, maksudnya akan ada yang berani melarang, yang berani melanggar. Selain itu, sifat hukum dapat pula diartikan sebagai berikut. 1. Hukum mengatur, artinya hukum memuat peraturan perundang-undangan, peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dan hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat. 2. Hukum memaksa, artinya hukum dapat memaksa anggota masyarakat, yaitu simpelnya hukum itu kaidah apa ini namanya, unsur hukum itu ada mengatur dan memaksa. Kalau nggak bisa diatur, kita harus bisa paksakan itu gitu, agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara. Maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Oleh karena itu, supaya suatu peraturan hidup benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup masyarakat harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa sebagai peraturan hidup yang dapat memaksa masyarakat. Maka hukum mempunyai hak pula untuk memberikan sanksi tegas berupa hukuman bagi siapapun yang tidak mentaati. Selain pembagian sifat di atas, hukum juga. Nah jadi gitu, karena orang tuh ngelihat peraturan itu kadang ngelihat sanksinya nih, misalkan melanggar ini sanksinya apa gitu. Kadang bukan, orang itu nggak semuanya mau mentaati hukum, tapi dia tuh takut karena sanksi, karena hukumnya seperti itu ya. Makanya perlu banget itu sanksi dalam hukum. Hukum yang imperatif maksudnya adalah hukum bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang fakultatif maksudnya adalah hukum tidak secara a priori mengikat. Fakultatif dapat dimaknai sebagai pelengkap dan dapat dikesampingkan.
Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Mungkin gak jadi 1 jam, mungkin video pertama ini cukup 40 menit saja ya, karena ini saya sudah dipanggil oleh mama saya di bawah, karena ini adalah hari Kamis ya, dimasak mama saya berpuasa. Terus semuanya terima kasih buat yang semua nonton. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu bahagia, semangat terus menjalani hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bye.